Mau kita coba lagi? Aku lompat kalau kau datangi. Jangan mendekat. Jangan lupa, ini wilayah grup Han, daerahku. Lompat. Kenapa? Perlu kuajari caranya? Lompat. Lompat dong. Tang-tang. Cantik. Bagi kontak dong. Nak, mau makan apa? Ada sate. Jeruk juga manis. Coba satu. Makan apa lagi? Kalian mau apa? Aku suka anakmu, itu rezekinya. Jangan nggak tahu diri, kalau pinter. Kasih kontaknya. Kita main bareng. Gak bisa. Aku gak bakal biarin kau bawa anakku. Nggak tahu terima kasih. Jangan. Lepasin anakku. Lepas. Tang-tang. Kita gak ada salah sama kau. Kenapa bawa anakku? Anakku. Lepasin aku. Jangan pergi. Kembalikan anakku. Atau aku lapor polisi. Lapor polisi? Boleh. Lapor. Kalau lapor, anakmu langsung kubunuh. Ambil sendiri. Nggak nunggu lama. Jangan pergi. Tang-tang. Tang-tangku. Tang-tang, jangan tinggalin ibu. Tang-tang. Tang-tangku. Itu Han Dashao dan Han Ershao. Cepat pergi, kita nggak berani lawan keluarga Han. Nyonya, aku Han Sili dari keluarga Han. Ini, ada apa? Han Jingjia, Siagong, bawa anakku sampai tewas. Bawa banyak orang, mau habisi kami? Lindungi adik kalian? Salah paham. Jing Tian berbuat dosa besar. Kami pasti tidak akan melindungi atau membiarkan. Apalagi menyembunyikan kebenaran. Keadilan pasti akan ditegakkan untukmu. Aku sudah mengirim orang untuk mencari Jing Tian. Begitu ditemukan, langsung lapor polisi, tidak akan ada belas kasihan. Percayalah pada keluarga Han. Jangan sentuh anakku. Pergi. Bu, Pergi kau. tolong tenang dulu. Jangan sentuh dia. Kamu tenang dulu. Dia masih ada denyut nadi. Masih bisa diselamatkan, cepat bawa ke rumah sakit, apapun yang terjadi. Harus diselamatkan. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan anakku? Tenang, pasti bisa. Tang-tang, tang-tang. Bu. Dengarkan, kami pasti akan berusaha maksimal menyelamatkan anakmu. Kondisi kamu tidak baik, istirahat dulu. Kalau anakmu sudah sadar, aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Anakku hidup mati belum jelas. Mana mungkin aku tenang istirahat? Tolong, antarkan aku juga ke rumah sakit, ya? Boleh aku ikut rumah sakit? Sopir perusahaan semua sedang tugas. Aku yang antar kamu. Terima kasih. Presdir, apa Anda keliru? Sopirnya ada. Ayo pergi.
Sepertinya ini bukan jalan ke rumah sakit. Bu, tenang saja. Sekarang tujuan kita adalah rumah sakit pribadi keluarga Han. Di sana ada peralatan medis dan dokter terbaik. Tunang, pasti bisa selamatkan anakmu. Kalian bohong. Ini jelas-jelas bukan rumah sakit. Bodohnya menyedihkan. Kenapa kamu pikir kami yang punya? Adik kandung sendiri tidak peduli, malah peduli pada orang asing tanpa hubungan darah seperti kamu? Kalian binatang. Aku bawa anakku sendiri ke rumah sakit. Tang-tang. Katakan, di mana Tang-tang? Aku lihat sendiri dia. Naik mobil ini. Anakmu ada di sini. Tang-tang. Apa yang kalian lakukan pada Tang-tangku? Cuma dibakar saja. Dasar lumpuh busuk. Kalau tidak segera ambil, awas aku jatuhkan. Ibu Tang-tang, ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Kamu. Kenapa kamu bahkan tidak melepaskan mayat putriku? Dia jelas masih bisa diselamatkan. Mayatnya sudah dingin sepenuhnya. Masih mau diselamatkan apalagi? Kakakku dia. Itu bohong untukmu. Kamulah yang membunuh putriku. Dia jelas masih bisa hidup dengan baik. Kamu pembunuh yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau mau disalahkan, salahkan putrimu sendiri. Dia berani menolakku. Wanita yang tidak tahu malu yang merayu anak ketiga, pantas mati. Putriku tidak salah. Salahnya kalian semua sampah ini. Kalian tidak hanya membawa dia pergi paksa, tapi juga memaksa dia lompat dari gedung, lalu diam-diam mengkremasi mayatnya. Mengkremasi. Itu untuk mencegahmu mendapatkan kemungkinan menemukan bukti. Jadi Bu, kamu harusnya berterima kasih kepada kami loh. Membunuh orang, menghilangkan jejak mayat, kalian melanggar hukum alam begini. Tidak takut dapat balasan dosa? Balasan dosa? Itu cuma hal yang orang miskin rendahan seperti kalian yang percaya. Sudah kakak, adik, ayo kita pergi. Ngapain banyak omong dengan perempuan bau ini? Kalian jangan pergi. Aku mau kalian membayar nyawa putriku. Kak! Pukul dia sampai mati. Bukannya cuma tambah satu nyawa lagi? Keluarga Han mampu tanggung. Berhenti. Sekretaris Yo perhatikan identitasnya. Presiden, baru-baru ini perusahaan sedang kacau, akhirnya baru saja berhasil mengendalikan kabar kematiannya Tang dan rumor terkait. Tidak boleh ada lagi pembunuhan. Kak, dia ada benarnya juga. Presiden, Anda harus mengutamakan kepentingan besar. Lagi pula, dia cuma cacat yang cuma punya satu tangan. Tidak bisa membuat masalah besar. Ayo pergi. Kamu beruntung hari ini. Kalau kamu sadar diri, diamlah dengan baik. Jangan membuat onar lagi di grup Han. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Han Jingtian, kamu membunuh putriku. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Di Yunhai, keluarga Han adalah segalanya. Membunuh orang harus membayar dengan nyawa, itu hal yang wajar. Bahkan jika aku tidak membalas dendam, Tuhan juga tidak akan melepaskanmu. Tang-tang. Tenanglah. Mama pasti akan membalaskan dendam untukmu. Bu, jalan menuju langit ini totalnya ada 1088 anak tangga. Konon, puncaknya terhubung dengan langit. Asalkan berhasil mendakinya, semua keinginan akan terkabul.
Dewi Kuan Im di atas, hamba Ye King Yun. Berharap Dewi Kuan Im memberkati, agar hamba bisa membalaskan dendam untuk putri hamba, Ye Tang Tang. Jika permohonan ini terkabul, hamba akan beribadah dengan tulus. Mama hanya berharap kamu aman dan bahagia. Aku juga begitu. Kenapa aku di rumah sakit? Tang Tang. Lepaskan aku. King Yun, tenang dulu. Kok kamu tahu namaku? Masih ingat? Bagaimana kamu kehilangan tangan yang ini? Hati-hati. Kakak King Yun. Selama ini aku terus mencarimu. Hingga hari ini, aku pergi ke kuil di jalan menuju langit. Kamu jatuh dari jalan menuju langit. Wajahmu terluka parah dan pingsan. Apapun yang kamu inginkan, aku akan membantumu. King Yun, ini hutangku padamu. Apa yang kuinginkan? Aku ingin identitas baru. Aku ingin menjadi manusia yang utuh. Nggak nyangka si cacat itu beneran naik jalan menuju langit. Sekarang malah nyawanya melayang. Kakak kedua. Kamu yang pinter, tahu cara membasmi sampai ke akarnya. Kamu jangan banyak omong deh. Kalau kamu kerjanya lebih hati-hati, bakal ada 2 nyawa melayang gini? Aku mana tahu. Si gadis kecil itu keras kepala banget. Perusahaan buat nutupin ulahmu. Udah rugi 3 miliar. Proyek properti dekat. Jalan menuju langit nggak bisa mulai-mulai. Bisa nggak sih kamu bikin? Aku tenang, jangan selalu pakai urusan perusahaan buat ngepres aku. Sebelum orang tua kita meninggal, mereka pesan jelas. Suruh kamu jaga adik dengan baik. Bukan suruh kamu setiap hari ngomelin aku. Udah, berantem mulu. Kan saudara sendiri. Malas ribut sama kamu. Ke lapangan pacuan kuda. Kakak kedua. Sebentar lagi aku ada rapat, kamu temanin si bungsu ya. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Jin Tian hanya muda dan bersemangat berlebihan. Jangan sampai marah sampai bikin badanmu sakit, saya pergi dulu. Jangan bergerak, saya yang bersihkan ini. Tidak perlu. Saya sendiri yang lakukan. Kamu baru saja operasi,
Prostesisnya belum terbiasa. Kalau rasa sakit sebesar ini saja tidak bisa aku tahan. Bagaimana aku bisa membalaskan dendam Tang Tang? Tapi kau juga tidak boleh terlalu terburu-buru. Sejak kecelakaan Tang Tang, tidak ada satu saat pun. Aku tidak berharap 3 bersaudara keluarga Han masuk neraka. Tak satu pun dari mereka bertiga bisa lolos. Semuanya harus membayar harga atas kematian Tang Tang. Ini untukmu. Ini dokumen yang kamu minta. Setelah pasangan suami istri keluarga Han meninggal, anak tertua Han Tingchen mewarisi bisnis keluarga. Hanya butuh 1 tahun untuk membersihkan internal perusahaan, caranya sangat kejam. Sangat licik. Anak kedua Han Zili. Selama bertahun-tahun tidak ada berita negatif tentang dia. Tapi berdasarkan pengalamanmu, dia seharusnya menjadi serigala yang tersenyum, penampilan luar berbeda dengan isi hati. Jadi, yang paling mudah diserang adalah orang yang tidak takut apapun. Seluruh pikirannya terlihat jelas di wajahnya. Han Jingtian. Menurut penyelidikanku, Han Jingtian beberapa kali berkonsultasi dengan psikiater. Sumber penyakit mentalnya. Pasti karena 2 kakaknya yang lebih hebat dari dia. Dan lebih menonjol. Aku ingin balapan kuda denganmu. Nona cantik, tahu siapa dia? Kamu mau balapan kuda dengannya? Tentu tahu. Juara 3 mahkota klasik, pernah juara derby, punya. Kuda pacuan terbesar di seluruh kota Yun, yang sangat terkenal adalah tuan muda ketiga keluarga Han Jingtian. Sudah tahu tapi masih berani menantang? Tuan muda ketiga Han, kuda di pacuan miliknya. Tidak pernah kalah. Kalau begitu hari ini biarkan dia rasakan bagaimana rasanya kalah. Tidak tahu diri. Kalau mau berkenalan. Ingat lain kali lebih langsung saja, tuan muda ketiga suka yang langsung. Kalau kamu kalah, kamu harus memberiku 3 juta. Kalau aku yang kalah. Apa yang akan terjadi? Kalau aku yang kalah. Maka terserah kamu apa yang mau lakukan padaku. Hanya berharap setelah kalah dalam pertandingan. Nona ini tidak ingkari janji ya. Kata-kata yang sama, juga untuk Tuan Han ketiga. Kakak, ada wanita yang cari masalah di lapangan pacuan kuda. Hati-hati ya. Aku bilang, kok cerewetnya sama seperti kakak. Aku sudah bangkit dari neraka, pasti akan menuntut keadilan untuk putriku. Tuan Han. Berapa lama lagi sampai? Aku nggak tahan, cepat pindahkan kursi ini. Tuan ketiga, pelan-pelan. Sakit sekali. Gimana? Sakit, aduh. Maaf, Tuan Han ketiga, aku menang. Kali ini kuda Tuan Han kami bermasalah. Lain kali. Tak disangka, Tuan Han ketiga yang terkenal. Bisa menolak bayar utang. Kudaku yang bermasalah. Taruhannya terserah kamu. Tapi besok, berita Tuan Han ketiga. Kalah tapi nggak mau bayar, pasti akan mendominasi. Halaman depan semua media, coba bayangkan saja. Bikin penasaran, ya. Tunggu dulu. Besok aku antar uangnya. Sampai jumpa besok, Tuan Han ketiga. Namaku Daijia. Apa yang terjadi? Wanita tadi mau tantang dia balap. Langsung setuju, kudanya lepas kendali. Han Jingtian. Kamu gak kapok ya? Setiap kali ada masalah. Selalu karena wanita, kapan kamu bisa bikin aku? Tenang? Sudahlah kak,
datang langsung marahin aku. Kamu nggak tanya aku lukanya gimana, cuma khawatir. Aku ngerusak nama keluarga Han. Aku muak sama kamu, pergi, kamu. Cari data wanita itu, beres dalam 10 menit. Siap. Kontrol pasca operasi kaki palsu sudah diatur. Ini ada obat anti radang dan pereda nyeri. Jangan lupa minum tepat waktu. Terima kasih. Di sana, lancar? Namaku Daijia. Semua lancar. 3 saudara Han sudah kutemui. Hunting Chen juga sudah. Hang, Hunting Chen, emosinya nggak kelihatan. Paling dalam di antara 3 bersaudara, hati-hati. tenang, dendam belum terbalas, aku aman. Lagi pula, aku nggak akan berhenti. Sekarang kamu sudah berhasil menarik perhatian. 3 bersaudara keluarga Han. Selanjutnya mau bagaimana? Tentu saja persiapkan dengan matang, lalu berkunjung ke rumahan. Menengok Han Jingtian. Kalau ada bahaya apapun, kirim pesan ke aku. Aku akan segera datang menyelamatkanmu. Oke, Tuan ketiga, kakak tertua sudah bilang khusus. Sebelum luka Anda sembuh, tidak boleh keluar rumah. Dia lagi. Baiklah, tidak pergi. Oke, silakan minum kopi dulu. Nona, cari siapa? permisi. Apakah Tuan Han ketiga tinggal di sini? Han, Iya. Dia cari aku, kamu turun dulu. Kamu kok datang? Tentu khawatir Tuan Han ketiga ingkar janji. Datang khusus untuk menanyakan kabar kesehatan Tuan Han ketiga. Ayo, masuk ngobrol. Duduk. Kamu juga lihat kan, lukaku belum sembuh. Lagi dilarang keluar sama kakak, tidak bisa keluar ngasih uang ke kamu. Jangan ketawa ya, sebenarnya aku butuh uang banget. Kamu, kenapa butuh uang? Karena, Anjing dia punya berapa kali pengalaman konsultasi psikolog. Sumber penyakit mentalnya. 2 kakaknya yang lebih hebat. Lebih bersinar. Karena orang tuaku meninggal cepat, aku punya 2 kakak perempuan. Keduanya sangat hebat. Setelah menikah dengan keluarga kaya, tidak pernah kontak lagi. Tak disangka. Kamu juga sedih begini, kasih nomor rekening, uangnya. Aku transfer ke kamu. Sudah dikirim. Ini kebanyakan, yang lebihnya aku kembalikan. Jangan-jangan, yang lebih anggap aku kasih, di atas kan tulis. Hibah sukarela. Kalau gitu, terpaksa aku terima deh. Kalau kamu mau, tinggal makan malam di sini. Buat aku senang. Berapa uang yang kamu mau? Terserah kamu. Aku masih ada urusan di rumah, tidak bisa tinggal. Sepertinya kamu mau pergi juga tidak bisa. Tepat sesuai keinginanku. Kenapa selalu pakai sarung tangan ini? Masak pun tidak dilepas. Sudah jadi kebiasaan pribadi. Tuan Han ketiga tunggu sebentar, sup ikan segera jadi. Tuan Han ketiga, Baik, kalau begitu aku pulang dulu menunggu. Hang. Ikan sudah terkait. Semua sudah siap, hidangan ini membantu pemulihan lukamu. Kamu bisa makan dengan tenang. Kakak sulung begitu ketemu aku langsung menasehati. Kakak kedua sibuk dengan pameran lukisan. Tidak menyangka. Kamu malah lebih peduli padaku daripada mereka. Kamu terluka karena bertanding denganku. Aku tentu harus bertanggung jawab. Ini terlalu banyak, yang berlebih akan ku kembalikan.
Kamu berbeda dengan mereka hanya mengincar uang, tidak peduli padaku. Coba cicip. Masakannya enak. Asal Tuan Han ketiga suka. Kenapa masih memanggilku begitu, mulai sekarang? Panggil aku Jing Tian. Baik. Oh ya. Dulu ada seorang wanita yang tidak suka uang, tapi dia berlagak suci. Kemudian, dia jatuh dari atas gedung grup Han. Jatuh. Jelas-jelas kamu yang membunuh anakku, masih tidak tahu menyesal. Han Jing Tian, kamu memang binatang. Loncatlah. Sekali jatuh langsung mati, benar-benar tidak mengerti. Kenapa harus bunuh diri? Aku tidak bisa gegabah. Aku ingin grup Han bangkrut. Aku akan membuat saudara-saudara Han membayar dengan darah. Masakanmu terlalu enak. Mulai sekarang, sering-seringlah datang ke rumahku. Aku akan sering menjengukmu. Jing Tian. Kemarin masih tegang, hari ini sudah masuk rumah. Cukup menarik. Hujan di luar terlalu deras malam ini. Jangan pulang dulu. Ini kamar yang kusuruh pembantu bersihkan untukmu. Lihat. Puas? Kalau begitu, saya ganggu ya. Malam gelap gulita. Bagaimana kalau malam ini kita? Maaf. Belakangan ini saya kurang sehat. Tapi, saya toh nanti akan jadi milikmu. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Bersiap-siap. Keluar kamar, belok kanan. Lewati 2 kamar. Langsung sampai studio lukis Hansili. Menurut informasi yang didapat, studio Hansili, selain dia sendiri, siapapun tak boleh masuk, termasuk Han Da Xiao. Siapa berani melirik pun akan dipukul. Han Er Xiao terlihat sibuk melukis, tak peduli bisnis. Tapi di grup Han, posisinya sangat penting. Mungkin dia pegang aib Han Da Xiao. Kalau dia sangat menjaga studionya. Mungkin buktinya tersimpan di dalam. Masalahnya di mana ya? Ada sesuatu di sini. Di dalam ini. Sama anak perempuanku. Kamu sedang apa? Maaf, Han Er Xiao. Saya salah kamar. Tidak sengaja salah masuk kamar. Dari penampilanmu, rasanya bukan tidak sengaja masuk kamar. Katakan, siapa yang menyuruhmu mendekati San Shao? Menyusup kekeluargaan. Anda salah sangka. Tak ada yang menyuruh saya. Tidak mau jujur.
Akan kuhancurkan wajah cantikmu ini. Anda benar-benar salah paham. Saya tahu Anda pelukis terkenal. Jadi saya ingin sambil menginap. Ambil 2 lukisanmu untuk dijual. Benar. 100% benar. Saya tak akan bilang ke orang lain. Anda melukis gambar aneh itu. Benar. Tolong lepaskan saya. Bisa saya lepaskan. Apapun syaratmu, saya setujui semua. Kebetulan, saya butuh model. Dan, aku suka yang paling asli. Dan paling murni. Oke. Aku setuju. Jangan sampai San Xiao tahu aku pernah ke studio lukis. Lihat saja nanti. Besok jam 8 pagi, ketemu di studio. Aku tahu. Tunggu dulu. Di belakang telingamu ini apa? Jauhkan tangan kotormu. Jauh darinya. Ergo, simpan pikiran kotor itu. Wanita lain tak peduli. Daijia, jangan bergerak. Ikut aku. Ternyata hubungan antara 3 bersaudara ini tidak begitu kuat. Kurang-kurang berurusan dengan ergeku. Dengar. Tapi Xiaoye sepertinya tidak punya niat buruk. Kamu masih terlalu polos. Kalau mau dibanding, ergeku jauh lebih kejam dariku. Pokoknya ingat kata-kataku. Hang. Bagaimanapun juga, tetap harus terima kasih. Sudah menyelamatkanku. Istirahatlah yang baik, tunggu tubuhmu membaik. Kita pikirkan yang lain. Han Jingtian, tentu aku berterima kasih. Bodoh sekali sampai bisa lolos dari ergemu. Makasih. Hampir menemukan Arponemu, lain kali ke rumahan. Harus hati-hati, aku khawatir. Untuk membalas dendam Tang-Tang. Rumahan bagaikan sarang naga. Aku harus pergi. Info terpercaya. Han Tingchen akan dinas luar setengah bulan. Han Zili waktu itu pulang mendadak. Pameran lukis kali ini dia harus pergi. Ini selesai. Untuk menyingkirkan Han Jingtian. Tapi, aku butuh alasan. Ada apa Jingtian? Rabu depan pesta ulang tahunku, bisa datang. Jingtian, aku juga ingin sekali ikut pesta ulang tahunmu. Tapi, aku khawatir. Khawatir apa? Siapa yang tidak punya mata, berani bertindak di wilayah keluarga Han? Mengganggumu. Utamanya adalah tuan muda kedua, sikapnya padaku terakhir kali. Kamu juga melihatnya kan? Tenang saja, ada aku di sini. Kakak kedua tidak akan bisa mendekatimu. Lalu bagaimana dengan tuan muda pertama? Kakak pertama hanya memikirkan bisnis dan keluarga, dia sedang sibuk melakukan perjalanan dinas. Sama sekali tidak punya waktu untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Jingtian tenang saja, pesta ulang tahunmu. Aku pasti akan datang tepat waktu. Baiklah, sepakat. Aku sudah tidak sabar menunggu. Aku berencana di pesta ulang tahun ini untuk menyingkirkan Han Jingtian sekali untuk selamanya. Tenang saja, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Semua ada aku yang tanggung jawab. Wah tuan muda ketiga Han, bukankah hari ini ulang tahunmu? Kenapa wajahmu muram seperti ini? Ini bukan dirimu, ayo bersenang-senang. Jangan ganggu aku. Jingtian, apa aku datang terlambat? Akhirnya kamu datang juga. Jingtian, kenapa kakak kedua kamu tidak datang? Kakak kedua? Dia kedatangan tamu mendadak yang harus diterima, akan datang terlambat.
Lebih baik dia tidak datang, menghindari menambah masalah untukmu. Memang benar apa yang kamu katakan. Ayo minum bareng. Hang, Wanita siapa ini? Kenapa Tuan Muda Ketiga Han memperlakukannya secara istimewa? Bahkan dia bisa memanggil nama langsung Tuan Muda Ketiga, menurutku. Wanita jalang itu tidak tahu diri saja, nanti. Kita harus mendidiknya dengan baik. Tuan Muda Ketiga, ada orang dari keluarga yang datang. Ada orang tua dari keluarga yang datang, aku akan pergi menyambutnya sebentar. oke. Wanita tua dari mana ini, berani sekali tidak tahu malu. Menggoda Tuan Muda Ketiga Han. Aku rasa kamu salah paham. Aku dan Tuan Muda Ketiga cuma teman biasa. Siapa yang minta kamu bicara? Aku. Aku apa aku? Kita semua lihat dengan mata kepala sendiri, kamu bersama Tuan Muda Ketiga Han. Bermain mata kata, kamu benar-benar mengira dirimu secantik bidadari. Kamu cuma mainan yang bisa dibuang kapan saja oleh Tuan Muda Ketiga. Nanti ketika Tuan Muda Ketiga sudah tidak tertarik padamu, kamu akan. Semua pergi menjauh dari sini. Jing Tian. Aku antar kamu ganti baju yuk. Saya tahu kalian semua adalah orang Han Jing Tian. Korban yang berbuat jahat. Kali ini, saya mengundang kalian ke sini. Untuk minta bantuan kalian memainkan sebuah sandiwara. Jangan-jangan, Han San Xiao mengetahuinya. Kamu terlalu mengagungkan Han Jing Tian. Dia bertindak arogan dan sama sekali tidak akan ingat. Wanita mana yang pernah dia sakiti. Bagaimana kalau dia sengaja membalas dendam? Bisakah kamu jamin kami? Dan keluarga kami aman? Tenang saja. Saya akan jamin keamanan kalian semua. Bersiaplah. Saya bantu kamu. Terima kasih atas bantuannya. Bagaimana kalau malam ini? Di sini saja. Tapi, saya rasa kurang seru. Jing Tian, aku ingin menyimpan video pertama kali. Sebagai kenang-kenangan. Kamu selalu memberiku kejutan. Ikut aku. Ini benar-benar barang berharga. Sangat cocok digunakan untuk merekam video. Kalau ada masalah, aku yang akan tanggung semua konsekuensinya sendiri. Kalau begitu, apa yang perlu kami lakukan? Han Jing Tian kepada kalian. Saat Han Jing Tian berbuat jahat, apakah dia meninggalkan bukti apapun? Dia punya kamera video untuk merekam video. Bajingan ini benar-benar binatang. Tunggu. Apakah kamu tidak ingin tahu hadiah ulang tahun yang kuberikan? Apa isinya? Kamu adalah hadiah terbaik untukku. Siapa yang tidak tahu malu? Polisi. Kami mencari Han Jing Tian. Saudara polisi, ada apa yang perlu dibicarakan dengan saya? Ada yang melaporkanmu memaksa beberapa wanita, mohon kerjasama dalam penyelidikan. Ikut kami sebentar. Tentu saja boleh. Aku tidak pernah berbuat jahat, jadi tidak takut setengah malam ada yang mengetuk pintu. Tapi sebelum ikut kalian, bolehkah aku bicara dengan pacarku sebentar? Cepat. Jangan khawatir, aku tidak akan kenapa-kenapa, sembunyikan kamera dengan baik. Jangan serahkan apapun kepada siapapun. Lalu bagaimana dengan video lainnya? Bagaimana jika mereka melacaknya? Semua ada di komputer kamar, kata sandinya adalah tanggal ulang tahunmu. Tunggu aku keluar, kita selesaikan apa yang belum selesai tadi. Han Jing Tian, ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan untukmu. Ayo pergi, jangan berdiri diam di situ. Han Jing Tian, kamu bersiaplah untuk menghabiskan seluruh hukumanmu di penjara.
Tunggu. Ada apa lagi ya? Nyonya. Petugas polisi. Akulah yang melaporkan Han Jingtian. Di perekam video ini ada sebagian bukti, dan bukti lainnya ada di tempat lain. Aku tahu di mana semuanya. Tuan muda ketiga keluarga Han, Han Jingtian, telah resmi ditangkap. Polisi dari keluarga Han menemukan banyak bukti video dan audio. Saat ini, kasus masih dalam proses penyelidikan. Keluarga Han benar-benar penuh orang berbakat, Tuan Muda kedua Han. Bagaimana rencanamu menangani masalah Tuan Muda ketiga Han ini? Jingtian sudah dewasa. Kesalahan yang dia buat sendiri. Dia harus tanggung sendiri konsekuensinya. Daripada peduli tentang dia. Lebih baik kita bicara tentang pameran lukisan. King Yun benar. 3 bersaudara keluarga Han benar-benar. Satu lebih kejam dan tidak berperasaan dari yang lain. Jingtian, apakah hadiah sudah siap? Selain itu, jika rute pesawat pribadi tidak bisa disetujui, pesan saja tiket pesawat biasa. Apakah kamu mengerti? Ada apa denganmu? Presiden, Anda rapat semalaman, jadi tidak tahu. Tuan muda ketiga ditangkap polisi karena tersangka memaksa perempuan. Beritanya sudah menyebar ke seluruh internet. Han Jingtian. Hadiah tidak perlu disiapkan, segera adakan konferensi pers. Lakukan secepat mungkin. Maksud Han Xili adalah, dia tidak mau menangani masalah Han Jingtian. Namun sikap Han Tingchen masih belum jelas. Yang paling Han Tingchen pedulikan adalah gengsinya sendiri dan gengsi keluarga Han, dia pasti tidak akan mengizinkan. Ada apapun yang merusak gengsi keluarga Han. Tuan Han, apa pendapat Anda tentang berita baru-baru ini? Bisakah Anda jawab secara langsung wawancara kami? Ya, tolong jawab secara langsung. Tolong semua tenang dulu. Pak Han, hari ini tentang adik Anda. Kasus pemaksaan terhadap banyak wanita, buktinya sudah jelas. Sekarang sudah ditangkap resmi, menghadapi tuntutan. Pak Han, hari ini, apa yang ingin Anda dan Han Ershao katakan? Masalah ini sangat serius, mohon tunggu pengumuman dari polisi. Pak Han, Anda dan Han Ershao tentang tindakan adik. Benar-benar tidak tahu? Kakak sibuk dengan perusahaan. Saya karena studio, selalu bolak-balik ke seluruh negeri, jadi. Apakah kalian berdua terlibat membantu menutupi kejahatan? Tolong jawab dengan jujur. Kami. Pak Han, Anda dan Han Ershao selalu menghindari pertanyaan, apakah karena merasa bersalah? Kamu bilang, mereka akan ditarik ke dalam. Oleh Han Jingtian? Tidak mungkin. Saat kepentingan pribadi dan reputasi keluarga terancam, mereka hanya akan memilih memutuskan hubungan. Sebelum datang, kami sudah berdiskusi dengan Xili. Mulai sekarang, resmi mengusir Han Jingtian dari keluarga. Memutuskan hubungan. Lihat kan, saya tebak benar. Orang tua meninggal cepat, kakak sulung seperti ayah, saya. Memang tidak mendidik Jingtian dengan baik, di sini. Saya dan Xili, mewakili keluarga Han. Memohon maaf kepada korban dan publik. Meski sudah memutuskan hubungan, tapi keluarga Han akan mengganti rugi semua korban. Sungguh mengorbankan keluarga demi keadilan. Han Dashao dan Han Ershao begitu bijaksana. Bagaimana bisa punya adik seperti Han Sanshao yang tidak manusiawi? Benar-benar, konferensi pers hari ini sudah mendekati akhir. Pak Han, Anda dan Ershaoye, masih ada yang ingin dikatakan? Saya dan kakak. Saya harap beberapa orang bisa berhati-hati dalam bicara. Untuk keamanan, istirahat dulu, tunggu situasi reda baru bertindak. Saya sudah tidak sabar ingin melihat 2 saudara Han lainnya membayar untuk kematian Tang Tang. Ayo pergi. Saatnya menemui tokoh utama lain di konferensi pers. Akhirnya kamu datang menjengukku, Daijia. Kamu pasti peduli padaku, kan? Kalau tidak, kenapa kakak dan abang tidak datang, hanya kamu yang menjengukku? Jingtian. Apa aku yang menyerahkan rekaman itu? Tidak mungkin, kamu begitu mencintaiku, mana mungkin kamu yang melakukannya? Pasti kakak pertama dan kedua yang melakukannya, mereka benci padaku. Sudah lama. Kamu yang bilang sendiri. Jangan salahkan aku yang ikut arus. Ini perbuatan anak kedua. Apa? Bukan kakak pertama? Anak kedua, setelah mengambil kamera perekam dariku, menyerahkannya ke polisi, lalu bersekongkol dengan kakak pertama, mengumumkan ke publik bahwa mereka memutuskan hubungan denganmu. Mereka juga bilang, tidak mau lagi mengurusmu. Kakak kedua. Kamu tidak punya hati. Jangan salahkan adikmu ini yang balas dendam. Daijia, tolong bantu aku. Kalau berhasil, setelah aku keluar dari penjara, aku akan segera menikahimu. Harta keluarga juga akan kulihat untukmu. Apa yang ingin kau lakukan?
Kamu tahu kakak kedua suka melukis apa? Di permukaan, kakak kedua terlihat baik-baik saja. Tapi di balik layar, kejahatannya tak tertandingi. Dia juga pernah menyakiti orang, dan dia suka melukis potret korbannya. Lukisan-lukisan itu adalah bukti terbaik. Aku pasti akan menemukan buktinya. Ya, masukkan dia ke dalam, selamatkan aku keluar. Tidak, masukkan dia ke dalam bersamamu. Maaf, ada barang yang tertinggal, perlu kuambil. Nona Dai, silakan ikut saya. Hati-hati ya. Ibu Zhang. Kalau begitu, silakan ibu sibuk dulu. Aku cari sendiri saja. Kalau begitu, aku sibuk dulu. Baik. Anak kedua. Tidak menyangka, kamu berani datang. Kamu benar-benar tidak menganggap keluarga Han. Katakan, kenapa menjebak adik ketiga? Anak kedua menuduhku seperti ini. Apakah ingin membalas dendam untuk adik ketigamu? Jangan alihkan pembicaraan. Apakah kamu salah satu korbannya? Atau punya hubungan dengan salah satu korban? Tujuanmu untuk membalas dendam pada adik ketiga? Atau ingin menghancurkan seluruh keluarga Han? Bukan keduanya. Tujuanku selalu adalah kamu, anak kedua. Apa? Dibandingkan dengan kegemaran tuan ketiga yang mudah gelisah dan aktif, aku lebih suka tipe seperti tuan kedua. Lembut bagai giok, seorang pria yang anggun. Maksudmu? Kamu menyukaiku? Hang. Sekarang tuan ketiga sudah dikurung. Tidak ada yang mengganggu kita. Apakah tuan kedua masih membutuhkan modal? Tentu saja butuh. Ikut aku. Bukan ke studio lukis? Ikut saja aku. Daijia, tujuanmu benar-benar aku? Duduklah. Jangan lupa, aku suka keindahan yang paling asli. Yang paling murni. Di sini? Bagaimana? Kalau ini saja tidak bisa, apa hakmu bilang suka padaku? Aku mengerti. Tuan kedua. Dingin sekali. Lanjutkan. Tuan kedua benar-benar punya minat yang bagus ya. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan. Penyelamatan yang indah sekali, Tuan Shen. Kamu kenal Nona Dai? Aku belum pernah bertemu Nona Dai. Aku hanya merasa, di siang bolong, sebaiknya tuan kedua. Perhatikan tingkah lakumu. Ini adalah keluarga Han. Apa yang harus kuperhatikan? Tuan kedua, kalian bicara dulu. Aku tidak mengganggu. Aku pegang kamu. Kamu tidak merasakan? Tubuhku tidak enak, jadi tadi tidak memperhatikan. Ada masalah? Tuan kedua, kamu ini ngapain? Lepaskan. Aku pegang kamu begitu lama. Tidak ada jejak sama sekali.
Aku tahu siapa kamu. Setahun lalu, di bawah gedung grup Han, ada seorang gadis kecil jatuh dan meninggal. Ibunya tidak tahu diri, ingin menantang keluarga kami Han. Akhirnya, mati di jalan itu. Dia juga seorang penyandang disabilitas. Dan yang hilang darinya juga lengan kiri. Xiao, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu salah orang. Xiaoye, masalah pameran lukisan, lebih baik cepat diputuskan. Lebih baik. Shen Da Xiaoye. Hari ini aku ada hal yang lebih penting untuk ditangani. Jadi, tidak akan ngobrol denganmu. Tapi, Ibu Sang, Shen Xiaoye, silakan. tunggu sebentar. Orang yang tidak relevan sudah pergi, sekarang saatnya membicarakanmu. Sebenarnya, apakah kamu Ye Qingyun atau bukan, aku tidak peduli. Tapi, ini malah mengingatkanku pada satu hal. Xiao, Kamu tahu apa yang terindah di dunia ini? apa? Hal terindah di dunia ini. Semuanya adalah yang tidak sempurna. Tenang saja. Aku akan menjadikanmu karya seni yang paling indah. Xiao, tidak baik. Ada kebakaran. Kebakaran? Cari pemadam kebakaran. Kenapa cari aku? Yang terbakar adalah studio lukismu. Apa? Karena Xiao ada urusan di rumah, aku akan pergi dulu. Siapapun kamu, apapun rahasia yang kamu bawa, pada akhirnya hanya bisa menjadi milikku. Zhongzhai, studio lukis Xiaoye terbakar. Saat ini sudah dipadamkan. Sedang menghitung kerugian. Bagaimana dengan ruangan lain? Api cepat dikendalikan, tidak menyebar ke ruangan lain. Zili ada di rumah? Bagaimana studio lukis bisa terbakar? Xiaoye saat itu di ruang bawah tanah, melukis Nona Dai. Dia lagi. Tidak lama setelah Nona Dai tiba, villa itu terbakar. Selidiki. Periksa lagi data pribadi Daijia. Periksa dengan teliti sejak lahir. Baik, Zhongzhai. Apapun identitas aslimu, jika tujuanmu adalah membalas dendam pada dan San, aku tidak keberatan. Tapi jika kamu berani menyentuh keluarga Han, hanya ada satu jalan, mati. Kaki palsu Nona Dai mengalami sedikit masalah. Perlu digantung lengannya, mungkin sekitar seminggu baru bisa dilepas. baik. Terima kasih, dokter. Tadi di villa, kamu terlalu berisiko. Hari ini ada hal yang lebih penting untuk kuselesaikan. Jadi, aku tak bisa mengobrol denganmu. Membakar studio lukis Hanzili. Jangan ambil risiko seperti ini lagi. Kalau aku tak membakar studionya, akibatnya tak terbayangkan. Tapi kau berhasil. Aku tahu kau pasti bisa. Qingyun, aku janji akan membalaskan dendamu dengan segala cara. Pasti tak akan ingkar janji. Selanjutnya, apa rencanamu? Hanzili sekarang sangat tertarik padaku. Yang harus kulakukan adalah memanfaatkan ketertarikan ini darinya. Menggali lebih banyak bukti. Kakak, kenapa tiba-tiba memanggilku ke kantor? Wanita Daijia ini tak biasa. Kau harus hati-hati. Apa yang kau tertawakan? Aku rasa adik ketiga benar. Kakak, urus saja dirimu sendiri. Jangan ikut campur. Hans Hili, wanita itu memberimu mantra apa sampai kau sekarang juga tidak waras? Aku ada urusan, duluan ya. Presiden Direktur, sudah kuperiksa dengan teliti. Data pribadi Daijia, tak ada masalah. Mau kau lihat lagi? Tinggalkan datanya. Cari orang, awasi Daijia. Ada gerakan mencurigakan, langsung laporkan padaku. Halo. Kenapa tiba-tiba ingat? Han Xiao, waktu itu kejadiannya mendadak. Lukisanmu belum selesai. Apa kau
tak ingin melanjutkan menyelesaikannya? Tapi, sebagai gantinya, Nona Dai. Apa yang kau inginkan? Besok jam 10. Jalan Dentian, jangan sampai tidak ketemu. Asalkan Han Xiao menemaniku menyusuri jalan Dentian. Syarat apapun darimu, bisa kukabulkan. Tak masalah. Sudah menelepon Han Zili. Dia pasti akan datang. Han Zili tampak lembut seperti giok. Tapi sebenarnya wataknya keras kepala. Orang yang bisa mengorbankan segalanya untuk seni. Hal terindah di dunia. Selalu tak sempurna. Kalau dia bilang yang tak sempurna itu yang terindah. Kalau begitu aku akan menuruti keinginannya. Nona Dai. Tuan muda kedua, kamu datang. Apa yang terjadi dengan lenganmu? Setelah keluar dari keluarga Han hari itu, lengan kiriku terasa sangat sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter bilang harus beristirahat seperti ini selama beberapa hari. Maafkan aku, itu salahku karena tidak bisa mengendalikan kekuatan saat menyerangmu. Hari itu di keluarga Han, kamu tidak ketakutan kan? Tuan muda kedua lahir dari keluarga kaya raya. Dan juga terobsesi dengan seni. Punya sedikit kebiasaan khusus itu wajar. Apa yang menakutkan dari itu? Karena kamu sudah bilang padaku bahwa kamu bukan Ye Qingyun. Kalau begitu aku akan ceritakan kisahnya padamu. Silakan ceritakan, saya ingin mendengarnya. Sebelumnya, di grup Han kami, gadis yang jatuh dari lantai atas dan meninggal. Namanya Ye Tang Tang. Dia merayu tuan muda ketiga. Setelah ketahuan, dia takut terungkap jadi dia melompat dan bunuh diri. Jelas-jelas keluarga Han yang menganggap nyawa orang tidak berharga. Sekarang kamu masih mau memfitnah putriku. Ibunya adalah Ye Qingyun. Dia sama sekali tidak mencintai putrinya, kemudian dia ingin memeras keluarga Han kami. Tapi, dia juga sudah meninggal. Membalikan hitam menjadi putih, memutarbalikkan fakta. Keluarga Han menggunakan segala cara untuk menutupi kejahatan mereka. Setiap kali aku mengingat semua ini, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kamu ingin mendorongku jatuh dari sini. Ada serangga di bahumu. Kalau begitu, setelah kamu mendengar kisah Ye Qingyun, apa pendapatmu? Lukisan Ye Tang Tang itu seharusnya bukan pertama kalinya bagi tuan muda kedua kan? Sebenarnya sekali lagi, menindas gadis-gadis itu, aku selalu ada di sana. Tujuanku adalah merekam momen terburuk mereka. Menurutku itu sangat menarik. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tuan muda kedua, aku bisa jadi modal pribadimu, bahkan bisa menjadi keindahan cacat yang paling kamu sukai. Tuan muda kedua berpikir bahwa yang cacat adalah yang paling indah. Tapi tuan muda kedua tidak tahu cacat seperti apa. Yang paling indah. Potret diri yang dilukis Van Gogh setelah telinganya putus menjadi karya terkenal. Frida terus melukis tubuhnya yang terluka. Akhirnya menjadi karya klasik. Patung Dewi Kemenangan dan Venus dengan lengan putus adalah dari zaman Yunani kuno. Karya patung yang paling sempurna. Apa tuan muda kedua tidak pernah mempertimbangkan dirimu sendiri? Semua orang di luar sana menganggap tuan muda kedua adalah yang paling tampan di antara 3 bersaudara keluarga Han. Apa tuan muda kedua tidak ingin menjadikan dirimu sebagai karya yang paling sempurna? Tuan muda kedua harus ada yang dikorbankan, baru bisa mendapatkan sesuatu. Han Zili, ini pilihanmu sendiri, jangan salahkan aku. Tapi, belum saatnya kamu mati. Ada yang jatuh di jalan Dengtian, cepat tolong. Tuan muda Han, tuan muda kedua dia. Kau sudah membuat Jing Tian masuk penjara, belum cukup? Sekarang kau membuat kaki Zhili cacat.
Aku tidak peduli apa tujuanmu. Segera pergi dari keluarga Han, kalau tidak aku. Kakak, aku yang jatuh sendiri. Kenapa kau menyalahkan dia? Tuan muda kedua. Jangan bertengkar dengan kakak karena aku. Tenang saja, ada aku di sini. Kakak, baru masuk langsung memukul orang. Aku bisa memaafkanmu karena kita masih saudara. Tapi di sini tidak menyambutmu, silakan pergi. Hans Hili. Aku kira kau berbeda dengan adik ketiga. Ternyata aku salah. Kalau ada masalah lain kali, jangan cari aku lagi. Tidak ada yang memintamu datang. Tuan muda kedua. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak membawamu ke jalan Dengtian. Aku seharusnya tidak membuat kakimu patah. Ini semua salahku. Semua ini aku lakukan dengan sukarela. Bukan salahmu. Tapi, sekarang kamu sulit bergerak. Bagaimana dengan pameran lukisan? Aku serahkan padamu. Pergi ambilkan gulungan lukisan dari studio untukku. Selanjutnya, aku akan menyelesaikan karya paling sempurnaku ini. Baik, aku segera pergi. Pameran lukisan kali ini pasti akan sangat spektakuler. Karena di pameran ini, aku akan merobek kedokmu. Membuatmu kehilangan reputasi dan membayar harganya. Presiden Direktur, apakah Anda masih pergi ke pameran lukisan Tuan Muda kedua? Apakah ada jadwal lain pada hari itu? Tidak ada. Pergi, aku tidak cocok dengan Silly. Jangan sampai orang lain melihat kejadian memalukan. Grup Han baru-baru ini. Sahamnya bergejolak, jangan sampai ada masalah lain lagi. Baik, saya akan segera mengaturnya untukmu. Tunggu, Presiden Direktur, ada perintah lain? di pihak Daijia, hapus semua pengawasan. Apa? Adik kedua dan wanita itu selalu bersama. Jika pengawasan ketahuan orang, hanya akan memperbesar jarak antara aku dan Silly. Aku mengerti. Rasanya ada hal besar yang akan terjadi. Hans Hili, hidup bebas dan santaimu segera akan berakhir. Siapa? Aku. Kukira orang dari keluarga Han. Hadir untuk menghindari perselisihan lagi dengan Hansili, sudah lama mencabut pengawasan terhadapmu. Apalagi, keluarga Han baru-baru ini tidak tenang. Mereka tidak punya waktu untuk hal lain. Semua sudah siap. Selanjutnya, mari sambut tokoh utama kita. Selamat datang, semuanya. Hari ini bisa menghadiri pameran lukisanku. Nanti, jika ada saran untuk lukisanku, silakan sampaikan. Jangan sungkan. Terlalu memuji, Han Ershao. Kami mana berhak menilai. Seniman besar seperti Anda. Sudah lama mendengar prestasi seni Han Ershao tinggi. Aku hari ini cuma datang untuk menambah wawasan. Bisa ikut merasakan kehormatan, terinspirasi sedikit. Sudah keberuntungan besar, seperti leluhur dapat berkah. Nona ini, sepertinya pernah lihat di sisi San Shao. Itu sudah hal masa lalu. Tolong jangan dibahas lagi. Mulai sekarang, aku adalah orangnya Han Ershao. Baiklah semuanya. Waktu sudah larut, segera dimulai. Meski kain merah belum dibuka, tapi kutebak lukisan di bawahnya. Pasti sangat indah. Tentu saja, ini karya Han Ershao. Karyanya di pasar lelang. Satu lukisan saja bisa terjual seharga 1 juta. Tampaknya semua sangat menyukai lukisanmu. Cuma sekelompok orang yang ikut-ikutan tren, ngerti apa tentang seni. Tapi, kamu berbeda. Terima kasih pujian Ershao. Setelah pameran lukisan selesai, aku akan melukiskan karya untukmu, jangan lupa janjimu padaku. Aku suka yang paling murni. Keindahan yang paling tak sempurna. Baiklah.
Karena Handaya sudah hadir, maka saya umumkan. Pameran lukisan resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita nikmati karya indah yang merupakan hasil jerih payah Han Ershao. Aku ingat, di grup Han. Gadis yang lompat dari gedung itu, namanya Ye Tang Tang. Tolong jangan spekulasi sembarangan, lukisan ini salah kirim. Ini bukan lukisan Han Ershao. Pameran lukisan diakhiri di sini, tolong semua meninggalkan tempat dengan tertib. Dia begitu gugup, lukisan-lukisan lain pasti bermasalah. Mari semua lihat. Lukisan seperti ini lagi, Han Ershao bermasalah. Kalau tidak mengalami sendiri, mana mungkin dilukiskan begitu nyata? Mungkinkah saat Han Sanshao menyiksa wanita-wanita itu, Han Ershao juga hadir? Han Ershao, apa sebenarnya yang terjadi? Tenang semua, lukisan-lukisan ini, semuanya salah paham. Benar. Pasti ada orang yang menjebak Han Ershao. Tolong jangan sampai tertipu. Sebenarnya setiap kali Han Jingtian menyiksa gadis-gadis itu, aku selalu di sampingnya. Tujuannya untuk merekam momen tersedih mereka. Sungguh tak terduga, yang terlihat menyukai seni. Berpenampilan intelektual, ternyata setan. Mudah melukis wajah, sulit melukis hati, sulit menilai seseorang dari penampilan. Lukisan-lukisan ini, dan rekaman suara, apakah semuanya ulahmu? Ershao, aku tak tahu apa-apa. Kau benar-benar salah paham. Kau menyakitiku. Tak kusangka caramu begitu hina, wanita lacur. Kau mau menghancurkan nama baik Sili, kau. Apapun, Handaya percaya atau tidak, hal ini benar-benar bukan aku yang lakukan. Aku hanya ingin harta keluargahan, menghancurkan keluargahan. Apa untungnya bagiku? Dia cuma wanita matre tak berotak. Mana mungkin mau mencelakai Han Ershao? Buktinya jelas, ini jelas. Membongkar topeng kepalsuannya, memperlihatkan wajah aslinya. Handaya, Hanzong, kedua adik, menyiksa wanita seperti ini, sebagai pemimpin keluargahan. Kakak tertua mereka, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Saya Presiden Direktur, ada orang yang sudah menyebarkan berita tentang pameran lukisan ke internet, dan memicu opini publik. tidak tahu apa-apa tentang urusan adik kedua dan ketiga. Yo Fei, Ya, bawa Han Sili ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. baik. Saudara-saudara, sebagai kakak tertua, saya sangat sedih melihat keluarga Han mengalami hal seperti ini. Di sini, saya ingin menyatakan sikap saya. Saya sama sekali tidak akan membela salah satu adik saya. Siapapun itu, harus menerima pengadilan yang paling adil. Memang pantas disebut Hanzong yang memegang kendali sejak muda, tegas dan tidak memihak keluarga. Teguh dan tidak memihak. Saya percaya perkataan Han Zong. Dia sibuk di perusahaan sepanjang hari. Bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak manusiawi? Bersama kedua adiknya, Han Tingchen. Kita tinggal di bawah satu atap, sebersih apapun kamu. Diam. Aku tidak punya adik seperti kamu yang tidak tahu malu. Dan melakukan segala kejahatan. Han Tingchen. Hebat sekali, tegas dan tidak memihak keluarga. Maaf semuanya, pameran lukisan hari ini sampai di sini. Semua bisa pulang. Saya harap semua tidak menyebarkan berita sembarangan di internet. Hanzong, Handashao, sudah tegas dan tidak memihak keluarga. Kami tidak akan menyebarkan berita sembarangan. Semua bubar, bubar. Kalian berdua mau kemana? Nona Dai, kamu berulang kali membuat kedua adikku masuk penjara. Kamu tidak benar-benar mengira
Saya tidak keberatan, kan? Handa Xiao tegas dan tidak memihak keluarga. Saat memanggil polisi untuk menangkap adikmu, tidak terlihat sedikitpun. Kamu merasa keberatan. Kamu. Permisi. Maaf Handa Xiao, saya perlu bicara dengan Nona Dai ini. Tentang sesuatu. Kamu memang hebat. Bahkan yang Master Shen secara terbuka membelamu. Cara Nona Dai memang tidak sederhana. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kamu akan segera tahu, caraku tidak hanya sampai di sini. Segera terbitkan berita di internet, cari orang-orang yang pernah disakiti oleh 3 bersaudara keluargahan. Jika bisa memberikan bukti, pasti akan diberi imbalan besar. Ingat, harus jamin keamanan saksi. Kemana kita pergi selanjutnya? Untuk bertemu Han Jingtian. Ini seharusnya aku. Ini pertemuan terakhirku dengannya. Jingtian, jika kamu ingin keluar dari sini, kamu harus memberiku satu barang. Apa yang kamu inginkan? Belum lama ini, Han Zili bertengkar dengan Han Tingchen, didorong turun tangga dan jadi cacat. Setelah itu, kegemarannya menggambar. Potret korban tercium ke publik. Dan dia pun ditangkap karena hal itu. Tidak kusangka kamu sepandai ini, hanya dengan beberapa langkah kamu sudah membuat hubungan mereka berdua bersaudara jadi seperti api dan air. Katakan saja. Apapun yang kamu inginkan, bisa aku berikan. Kalau begitu Tuan Muda ketiga, bisakah kamu berikan saham yang kamu pegang padaku? Tuan Muda besar Han, hanya dengan memiliki saham ini, aku bisa mendapat kesempatan bernegosiasi dengannya secara langsung. Selama kamu berikan saham itu padaku Jingtian, aku bisa menyelamatkanmu keluar dari sini apapun yang terjadi. Apa kamu tidak ingin mendapatkan kebebasan kembali? Dai Jia, aku percaya padamu, sahamnya aku berikan padamu. Aku hanya berharap kamu cepat menyelamatkanku keluar dari sini. Menyelamatkanmu? Aku akan membuat kalian bersaudara berkumpul kembali. Saham milik Han Jingtian sudah aku dapatkan. Bagaimana denganmu? Sudah beberapa korban yang menghubungiku dengan bukti kejahatan itu. Aku sudah mengirim orang untuk melindungi mereka. Selanjutnya kita akan serahkan bukti ini ke polisi. Setelah kejadian sebesar ini, aku tidak percaya Han Tingchen tidak akan bereaksi sama sekali. Nona Dai, setelah pemeriksaan ulang, prostetikmu tidak ada masalah sama sekali. Mulai sekarang, juga tidak akan ada gejala yang kambuh lagi. Terima kasih, dokter. Bagus sekali Inyun, mulai sekarang kamu tidak perlu lagi menanggung rasa sakit saat menyesuaikan prostetikmu lagi. Tuan Shen, Tuan Muda kedua keluarga Han Zili, terbukti terlibat dalam kasus penindasan terhadap banyak wanita, dan sudah terbukti bersalah. Kemungkinan besar dia akan dihukum mati. Sudah ada hasil untuk kasus Han Zili. Maka yang tersisa sekarang hanya satu orang lagi, yaitu Han Tingchen. Dia yang paling sulit dihadapi di antara ketiga bersaudara itu. Inyun, kamu harus berhati-hati. Halo, siapa ini? Nona Ye, halo. Saya polisi dari kantor polisi Haicheng. Han Zili baru saja meninggal karena serangan jantung mendadak. Sebelum meninggal, dia meninggalkan beberapa barang untukmu. Harap kamu datang untuk mengambilnya. Apa? Han Zili meninggal? Oke, saya tahu. Apa yang Han Zili lakukan? Mengapa masih meninggalkan barang untukku setelah mati? Nona Ye, ini adalah peninggalan Han Zili untukmu. Harap kamu buka di depan kami untuk konfirmasi. Baik, saya buka sekarang. Dai Jia. Tidak. Sekarang seharusnya memanggilmu Ye Qingyun. Terima kasih telah membantu menemukan karya yang paling sempurna, yaitu diriku yang cacat. Sekarang, aku benar-benar mati tanpa penyesalan. Sebagai ucapan terima kasih, aku menyiapkan hadiah khusus untukmu. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya sudah mendapatkan saham dari adik ketiga. Ditambah bagianku, kamu sekarang memiliki 40% saham grup Han. Kakak tertua memegang 45%. Aku tunggu hari kamu mengalahkannya. Tak disangka Han Zili begitu saja memberikan sahamnya padamu. Dia benar-benar gila. Pak polisi, tolong. Jangan beritahu Han Tingchen dulu tentang aku mendapatkan saham. Aku akan segera menemukan bukti kejahatannya, membuatnya membayar hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Presiden Direktur, Tuan kedua baru saja meninggal di penjara karena serangan jantung mendadak. Sebelum meninggal,
Dia hanya meninggalkan surat untuk Nona Dai. Tak disangka, anak kedua sama seperti anak ketiga. Tergila-gila pada wanita itu. Suruh Yao Fei urus pemakamannya. Dan juga, urus Dai Jia. Keluarga Han tidak boleh ada masalah lagi. Tapi, katakan saja, aku tidak suka orang yang ragu-ragu. Sekretaris Yao hilang kontak 1 jam yang lalu. Tidak bisa dihubungi. Apa? Buruk, cepat ke kantor. Presiden Direktur. Aku sama sekali tidak menyangka, mata-mata ada di sampingku. Aku paling benci orang yang berkhianat. Tangani orangnya, aku tidak mau melihatnya lagi. Baik, Presiden Direktur. Presiden Direktur, dengar penjelasanku, kamu salah paham. Diam, pergi. Kamu ingin hidup? Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku sudah menyelidikimu. Kamu dulu juga salah satu dari 3 pangeran Han yang kejam. Tapi demi reputasi dan keluarga, kamu memilih menahan malu. Kamu, Aku sama sepertimu. Aku juga. Apa kamu tidak ingin melihat orang-orang itu atas kejahatan mereka? Membayar harganya. apa yang kamu butuhkan dariku? Aku hanya perlu kamu memberitahuku. Bukti kejahatan Han Tingchen. Sudah cukup. Baik, aku setuju. Kerjasama yang menyenangkan. Membungkuk pertama. Membungkuk kedua. Membungkuk ketiga. Membungkuk lagi. Pangeran kedua meninggal, pangeran ketiga dikurung, keluarga Han. Jangan-jangan akan menurun? Bukannya masih ada pangeran besar Han? Selama selanjutnya aman, dengan kemampuan pangeran besar Han, pasti bisa melewati kesulitan ini. Pemakaman sekarang resmi dimulai, harap semua hadirin berduka dengan tertib. Acara penting seperti ini, mana bisa tanpa aku. Tampaknya kematian adik tidak berpengaruh pada Pangeran Besar Han. Pangeran Besar Han masih tetap tampan seperti biasa ya. Aku belum mencarimu, sudah datang sendiri. Ini. Bahkan Tuan Besar Shen menjadi pengikutmu. Nona Dai, hebat sekali caramu. Pangeran Besar Han, perhatikan kata-katamu. Semua ini adalah aku. Jing Tian dan Zili. Dulu juga bilang begitu, Tuan Shen. Kamu harus lihat situasi, jangan sampai dimanfaatkan. Apapun yang dia inginkan, aku akan membuatnya terwujud. Baik, baik, baik. Tenang, hal seperti itu tidak akan terjadi. Nona Dai, pemakaman ini tidak menyambutmu, silakan pergi. Aku tidak akan bersikap baik padamu. Aku datang untuk berterima kasih pada Tuan Muda karena memberiku sesuatu sebelum mati. Cuma surat cinta, kenapa? Apa kamu mau pamer? Kamu menipu Zili sampai dia memikirkanmu sampai mati? Kalau aku bilang, hari ini aku berdiri di sini. Sebagai pemegang saham kedua grup Han. Apakah sikapmu padaku masih seperti ini? Tidak mungkin. Zili dan Jing Tian. Mana mungkin mereka mengalihkan sahamnya padamu? Tidak mungkin. Kamu pikir aku bodoh sampai memberikan dokumen asli perjanjian pengalihan? Padamu? Kalau Tuan Han suka merobek salinannya, aku punya banyak di sini. Zili dan Jing Tian. Masing-masing memberikanku 20% saham. Jadi totalnya 40%. Hanya sedikit kurang dari 45% milik Tuan Han. 45%. Hanya beda sedikit. Meski Nona Dai menggunakan cara licik untuk mendapatkan saham. Jangan lupa yang di sini semuanya.
adalah orang-orangku. Dasar yang kubangun selama bertahun-tahun mengelola perusahaan. Mana mungkin bisa digoyahkan oleh seorang wanita? Apalagi, persentase sahammu juga tidak lebih banyak dariku. Sepertinya Tuan Han benar-benar tidak paham prinsip. Satu untung, semua untung. Satu rugi, semua rugi. Keluarga Han mengalami skandal besar seperti ini. Kamu pikir cuma dengan memutus hubungan bisa menenangkan suasana? Kalian, apa yang kamu lakukan pada mereka? Aku cuma menganalisis untung rugi untuk semua pemegang saham. Dan aku sudah lapor polisi. Lapor polisi? Nona Dai, polisi butuh bukti. Sepertinya kamu tidak punya itu, kan? Lagi pula, meski aku ditangkap, aku akan dibebaskan. Kamu, Tidak apa-apa. Aku akan membantunya mendapatkan bukti. Kamu ambil bukti di perusahaan, sisanya serahkan padaku. Baik, perusahaan. Tunggu, kamu mau ke perusahaan untuk apa? Tuan Han, jangan terlalu emosi. Lebih baik kamu pikirkan cara menjelaskan kejahatanmu nanti di kantor polisi. Sekarang, semua orang di grup Han adalah orang-orangku. Kamu tidak mungkin bisa masuk. Itu tergantung apakah mereka bisa menerima pesanmu. Apa maksudmu? Han, jangan buang-buang tenaga. Semua sinyal di sekitar sini, ponsel di tanganmu. Sama saja seperti besi tua. Dia cuma wanita rendahan. Kenapa kau membantunya? Dulu, keluarga Han membunuh orang tuaku, bahkan aku sendiri. Nyaris jadi korban, untung King Yun yang menyelamatkanku. Baik untuk membalas dendam keluarga Shen, maupun untuk membantu King Yun, hari ini aku takkan melepaskanmu. Han Tingchen, kau dan keluarga Han harus membayar dosa-dosa yang kalian perbuat. Han Tingchen, kau sekarang dalam keadaan hilang kontak. Kau pikir orang-orang grup Han berani menghalangiku? Lakukan apa yang ingin kau lakukan, di sini ada aku. Baik, Jangan pergi. Tunggu. dengan bukti-bukti ini, Han Tingchen pasti akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tuan Shen, orangnya belum ditemukan. Aku tahu. Halo, King Yun. Han Tingchen kabur. Aku belum menangkapnya. Kau harus hati-hati. Baik, aku akan berhati-hati. Kita bertemu lagi, ya. Apa kau tidak menyangka? Aku bisa lolos dari kepungan Shen Yuheng. Dan datang menemuimu di sini? Sekarang aku harus memanggilmu Dai Jia, atau Ye King Yun? Sudah kukatakan, saat pertama kali bertemu. Ada perasaan familiar yang aneh. Kau sama sekali bukan Dai Jia. Kau adalah ibu dari Ye Tangtang. Ye King Yun. Alasanmu mengganti nama dan datang ke keluarga Han adalah untuk membalaskan dendam putrimu. Sekarang kau tahu juga tidak terlambat. Hanya saja aku tidak menyangka. Handa Xiao yang termasyur pun hanya segini. Bisa kalah di tanganku. Aku juga tak menyangka. Wanita yang dulu tangannya patah, suatu hari bisa berdiri di sini. Dan berbicara berhadapan denganku. Tahu identitasku lalu kenapa? Han Tingchen. Keluarga Han. Tidak akan ada lagi. Kembalikan buku besar padaku, dan aku akan memberimu lebih banyak. Saham grup Han, bagaimana? Aku kembalikan buku besar padamu. Bisakah kamu kembalikan Tangtang padaku? Jangan suka memaksa dan tidak tahu malu. Setengah saham grup Han, aset hampir 1.000 miliar. Apakah itu masih tidak sebanding dengan putrimu Ye? Han Tingchen. Kamu tidak akan pernah tahu. Di dunia ini, ada hal yang lebih penting daripada uang. Kamu akhirnya akan membayar harga atas kejahatanmu. Berhenti. Lihatlah apa ini.
Tinggalkan buku besar itu, jika tidak, foto putrimu akan muncul di semua media besar, semua orang akan melihat sisi putrimu yang tak tahu malu, hina, dan kotor sekali. Yang kotor dan hina adalah kamu, bukan putriku. Han Tingchen, aku awalnya ingin memberimu sedikit harga diri. Tapi kamu begitu tidak tahu malu. Jangan salahkan aku yang tidak mau memberimu muka. Apa? Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kalau begitu biarkan aku beritahu kamu sebuah rahasia. Apakah kamu tahu mengapa studio lukis Han Zili bahkan kamu tidak bisa masuk? Dasar jalang. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Adikmu juga menggambarmu di lukisan ini. Aku selalu menyimpannya. Kira-kira apa yang akan terjadi jika aku umumkan lukisan ini? Headline utama semua media berita besok. Akan seperti apa? 3 tuan muda keluarga Han, 1 psikopat, 1 gila. Dan 1 lagi. Sungguh menarik. Dasar jalang. Di mana lukisan itu? Keluarkan. Coba tebak di mana lukisan itu? Apakah di sini? Ataukah di sana? Han Tingchen. Aku sekarang sangat sadar, aku akan menyerahkan semua ini ke pihak polisi. Kamu juga tidak bisa menggunakan hal-hal ini untuk memeras saya. Kalau perlu kita hancur bersama. Karena kamu tidak tahu baik, jangan salahkan aku yang bertindak terlalu kejam. Kamu yang terlalu overestimate diri duluan, kamu hanya seorang wanita. Apa yang bisa kamu lawan saya? Saya tidak mungkin kalah. Tunggu sampai aku mengambil kembali kedaulatan grup Han. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup maupun mati. Apa yang kamu tertawakan? Tuan Muda Han, kamu begitu meremehkan wanita. Pernahkah terpikirkan bahwa suatu hari nanti, kamu akan kalah di tanganku? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Bahkan jika kamu memiliki keluarga Shen sebagai pendukungmu, bahkan jika kamu memiliki kedaulatan dan saham grup Han, lalu apa? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Orang luar semua mengatakan, kalian bertiga saudara memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda. Tapi menurutku, kalian sangat mirip, sama-sama arogan. Sama-sama meremehkan wanita. Kamu... Bagaimana kamu tahu ada luka di sini? Aku yang memberitahunya. Kamu belum mati. Jika aku mati, bagaimana aku bisa membalas dendam padamu? Kantor Han Tingchen. Di sana ada sebuah buku catatan yang mencatat semua bukti kejahatan grup Han, termasuk apa yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Menyuap untuk menuduh keluarga korban, menjebak mereka. Bukti pemerasan dan pemungutan uang tidak sah. Dengan semua bukti ini dari Han Tingchen, ditambah dia melindungi kejahatan Han Zili dan Han Jingtian. Bahkan jika dia punya 10 nyawa, itu tidak cukup untuk menebus kesalahannya. Lalu, Han Tingchen, apa kelemahan lain yang dia miliki? Kelemahan lain, oh benar, di masa muda dia. Sebelum mengambil alih grup Han untuk mendapatkan investasi, dia sering minum alkohol dan meninggalkan penyakit mak. Selain itu, sekali dia mengalami balas dendam dari musuh dan ditikam. Di sini, semuanya akan segera berakhir. Tunggu aku menyerahkan bukti ke polisi. Kamu akan segera bisa berkumpul dengan Han Zili. Bodoh. Aku sudah menyiapkan jalan keluar sejak lama, aku sudah menduga. Akan ada hari seperti ini, jadi aku sudah menyiapkan sejak awal. Kambing hitam. Bahkan jika aku harus masuk penjara. Ye Qingyun. Setelah aku keluar, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu pikir kamu masih bisa keluar? Apa maksudmu? Keluar semua. Han Tingchen, apakah kamu masih ingat mereka? Mereka semua adalah korban yang dianiaya oleh keluarga Han kalian. ketika kamu mudah mengalami balas dendam musuh, kamu mengalami disfungsi bagian bawah tubuh. Sudah banyak menyiksa wanita. Ketika Han Jingtian merugikan orang, kamu juga ada di sana. Dulu kami punya bukti. Tapi karena keluarga Han berkuasa, demi keselamatan diri sendiri dan keluarga, kami memilih diam. Tapi sekarang, kami akan mengungkap kejahatanmu.
Basa-basi. Kalian cuma wanita kotor. Sombong apa? Kalian mau apa? Bukan kami yang kotor, tapi hatimu yang busuk. Sekarang sudah terlambat. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang pantas mati hanya kamu. Kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya. Han Tingchen, kamu bisa bertemu kedua adikmu. Aku susah payah mengurus keluarga Han bertahun-tahun. Sekarang hancur di tangan seorang wanita. Aku tidak rela. Tidak rela pun bagaimana? Pemenang terakhir adalah aku. Yang kamu remehkan, akhirnya menghancurkanmu. Pak Polisi, di sini ada bukti kejahatan. Grup Han selama ini, saya serahkan pada Anda. Baik Ibu Ye. Investigasi selanjutnya mungkin butuh bantuan Anda. Saya pasti kooperatif. Ayo. Semua ini akhirnya selesai. Han Zili meninggal karena sakit jantung. Han Jingtian dan Han Tingchen dihukum mati. Ibu akhirnya membalaskan dendam untukmu. Tapi kamu tidak akan pernah kembali. Tang Tang. Ibu sangat merindukanmu. Ibu ingin bertemu kamu sekali lagi. Ibu, Tang Tang, apakah itu kamu? iya, Ibu. Bertahun-tahun ini, Ibu sudah lelah. Tapi aku tidak mau. Ibu terbelenggu kebencian masa lalu. Ibu, hidupmu tidak boleh berhenti di umurku 18 tahun. Ibu harus melangkah maju. Baik. Ibu akan hidup dengan baik. Ibu janji padamu. Ibu, jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin tetap jadi putrimu, ya? Baiklah. Ibu akan menunggumu. Tang Tang. King Yun. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa.